Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my YouTube channel. Ini video pertama aku di channel YouTube. Sebenarnya ini juga aku bikin karena tugas, jadi harus buat. Guys, kalian tahu kan perusahaan Google yang terkenal di dunia? Jadi dari beberapa sumber yang udah aku cari, aku rangkum sedemikian rupa. Jadi hari ini aku mau kasih tahu hasil rangkuman aku tentang perusahaan Google. Perusahaan Google adalah perusahaan multinasional di Amerika Serikat yang khusus pada jasa dan produk internet. Perusahaan Google ini didirikan oleh Larry Page and Sergey Brin. Mereka menjadikan perusahaan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Mereka juga memiliki misi yaitu mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Jadi mereka tuh bener-bener kayak mikirin orang gitu loh, mempermudah urusan orang. Itu bener-bener wah banget lah ya. Google juga menempati peringkat kedua di basis data ekuitas merek brand. Wah bener-bener wah. 2 jam kemudian. Banyak orang di dunia ini yang berharap bisa bekerja di perusahaan Google karena gajinya yang begitu besar untuk orang Indonesia. Per tahun itu bisa 1,72 miliar guys. Gede banget ya kan? Per bulan itu berarti bisa 144 juta per bulan loh guys. Bayangin per bulan. Itu gede banget. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Belum lagi dengan fasilitas dan tunjangan-tunjangan lainnya. Jadi segitu aja guys rangkuman dari aku tentang perusahaan Google. Jadi kita akan lanjut ke materi mapel studi aku yang berkaitan dengan perusahaan Google. 2 jam kemudian. Oke guys, di mapel studi aku ini ada 8 poin yang perlu kita bahas. Yang pertama itu lingkungan yang sehat, sistem pencahayaan, udara, warna, kontrol suara, musik, konservasi energi, dan keamanan kantor. Jadi kita bakal bahas satu-satu dan memecahkan masalah itu. Yang pertama yaitu ada lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat ini ada yang namanya smart office. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu smart office itu apa, jadi smart office itu tren masa kini yang memungkinkan dilakukannya integrasi beberapa komponen kayak seperti pencahayaan, AC, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan di perusahaan Google yang gede banget kayak gitu, kalau misalkan nggak pakai AC, juga pencahayaannya kayak nggak jelas atau kurang terang, jadi nggak mungkin guys. Apalagi perusahaan Google sebesar itu nggak pakai AC itu kayak nggak mungkin, pasti gerahnya tuh naujubillah ya nggak sih? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke guys, jadi yang kedua itu ada sistem pencahayaan. Jadi di sistem pencahayaan ini cahaya itu dibagi menjadi 4, yaitu ada cahaya alami, cahaya fluorescent, cahaya incandescent, dan cahaya high intensity discharge lamp. Yang susah banget. Jadi cahaya alami ini berasal dari cahaya sinar matahari. Terus kalau misalkan cahaya fluorescent ini cahaya yang lazim digunakan di ruang kantor karena cahayanya itu tuh benar-benar mirip kayak sinar matahari. Terus selanjutnya ada high intensity discharge lamps. Biasanya cahaya ini tuh digunain tuh kayak buat di jalan raya, terus di stadion olahraga. Karena tuh cahayanya tuh bener-bener efisien banget. Jadi emang pasnya tuh kayak dibuat tempat-tempat yang lebar gitu loh guys. 2 jam kemudian. Selanjutnya ada udara. Udara itu sangat penting ya guys ya di suatu perusahaan, apalagi di ruangan kantor. Itu benar-benar harus diperhatikan kayak temperatur udaranya, ventilasinya, kelembapan udaranya. Itu kayak benar-benar diperhatiin banget karena itu benar-benar mempengaruhi karyawan dalam bekerja gitu loh. Di perusahaan Google yang besar seperti ini kayaknya nggak mungkin ya guys ya kalau misalkan mereka nggak pakai AC. Ruangan yang sebesar itu nggak pakai AC, ya Allah itu gerahnya naujubillah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Terus abis smart office ada green office management. Jadi green office management itu apa sih? Mereka tuh kayak ngedaur ulang kantor mereka, kayak misalkan make barang-barang yang udah nggak kepake gitu lagi. Mereka tuh mendaur ulang lagi barang yang sudah nggak kepake. Ini gambar perusahaan Google di Indonesia. Kalian bisa lihat atasnya itu terbuat dari botol-botol bekas. Itu tuh kayak termasuk ke green office management. 2 jam kemudian. Selanjutnya itu ada warna.
warna itu sebenarnya tuh dampak yang paling penting ya di perusahaan, karena warna itu tuh bisa membuat suasana kayak lebih nyaman, indah, dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi para pegawai, guys. Jadi kalau misalkan perusahaan Google ini, dia itu memakainya tuh warna-warna netral kayak putih, terus abu-abu, coklat muda, terus warna merah. Dia makanya kayak lebih warna-warna yang netral sih, guys. Mungkin peralatannya atau perabotannya yang memang berwarna-warni, kayak dari kursi, terus kayak hiasan-hiasan mereka itu emang berwarna-warni. Tapi kalau misalkan dindingnya itu mereka desain sekreatif mungkin dan warnanya pun warna-warna netral. Terus selanjutnya ada pengamanan kantor. Kalau sepemahaman aku, setahu aku, keamanan kantor ini kayak di perusahaan Google ini kan banyak ya barang-barang, peralatan-peralatan kantornya itu yang nilainya tuh nggak murah gitu, guys. Pasti semuanya tuh ternilai dengan mahal ya kan. Harus menyediakan sistem keamanan yang integritas. Terus juga kita tuh harus mencatat jam waktu kerja pegawai, karena biar dihindarkan dari para pegawai yang mencuri waktu kerja. Jadi biar gimana ya guys, biar lebih efisien aja sih. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time and next video. Bye!